Chapter 1073 One Piece dengan judul Nona Buckingham Stussy. Di sampulnya, kita melihat Vegapunk menciptakan penemuan damai, seperti tank yang menembakkan bunga. Sementara Caesar, Judge, dan Queen di belakangnya memandang dengan jijik karena tidak keren. Dan chapter kali ini hanya 15 halaman. Sebelumnya identitas Stussy terungkap. Dia adalah kloningan dari seorang mantan bajak laut Rocks. Nama dia adalah Buckingham Stussy sesuai nama dari judul chapter kali ini. Bab dimulai di mana Lucy yang terkejut mengenai identitas asli dari Stussy dan dia menidurkan Kaku secara tiba-tiba. Sehingga Lucy kali ini menyerang Stussy. Akan tetapi serangannya meleset karena yang dia serang adalah sebuah ilusi yang menyerupai dirinya. Stussy menggunakan variasi teknik Kame, Paper Art, yang disebut Remaining Body atau semacamnya dalam bahasa Jepang, sehingga dia membuat ilusi atau bayangan dari dirinya. Sementara dia mengalahkan perhatian Lucy dengan ilusinya. Stussy menggunakan lipstick dengan batu laut di dalam untuk melemahkan Lucy, gunanya di saat ia mulai menggigitnya, seperti apa yang dilakukan pada Kaku. Jadi seketika lipstick yang mengenai tubuh Kaku, maka Kaku akan melemah secara bersamaan dia menggigit Kaku agar tertidur. Di saat Lucy melompat mencari keberadaan tubuh yang asli, secara tiba-tiba Stussy berada di belakang Lucy. Dia langsung memeluk Lucy dari belakang dan menggigit Lucy, sehingga dia terjatuh dan tertidur seperti Kaku. Zoro dan Brook di tempat itu agak terkejut mengapa dia menyerang sekutunya. Zoro mengira apakah terjadi perpecahan di antara mereka. Kemudian Stussy mengatakan kepada Vegapunk menggunakan Denden Mushi bahwa Lucy dan Kaku telah tertidur. Di sini terungkap juga bahwa orang misterius yang berbicara dengan Vegapunk adalah Stussy dan bahwa Vegapunk tidak berniat menjadi anggota CP0. Sedangkan mengenai Seraphim saat ini mulai menyerang atas perintah Lucy. Meskipun Lucy dijatuhkan, tapi Seraphim akan tetap menyerang sesuai perintahnya. Sedangkan Stussy mengatakan dia tidak dapat menghalangi perintah Lucy untuk menghentikan Seraphim karena dia berada di level yang sama dengan Lucy dalam sebuah perintah atau sama-sama agen CP0. Lalu Lilith dan Edison keluar dari lab, tapi S-Snake melihatnya langsung menyerang dia dengan lasernya. Akan tetapi Zoro masih sempat menahan serangan yang akan dilancarkan. Namun dari belakang S-Hawk menyerang juga. Dia akan menyerang sehingga Lilith belum sempat memberikan perintah untuk berhenti. Tapi Zoro lagi-lagi yang baru saja menahan serangan S-Snake, dia langsung datang untuk menghentikan serangan dari S-Hawk. Sehingga terjadi pertarungan Zoro melawan S-Hawk, tapi pertarungan mereka tidak terlalu lama. Selama pertarungan, S-Hawk kaget menghadapi kekuatan Zoro, sedangkan S-Hawk menyerang Edison saat dia mencoba memberi perintah untuk berhenti. Tapi Sanji datang menyelamatkannya. Lalu akhirnya Edison berhasil memberi perintah dan semua Seraphim berhenti untuk menyerang. Sedangkan Luffy dan Chopper berlarian di sekitar lab karena mereka berdua mencoba mencari Vegapunk yang asli dan Bonnie yang menghilang saat ini. Bonnie saat ini bersama Vegapunk asli di suatu ruangan yang menyimpan sebuah energi rasa sakit Kuma. Bonnie maksa untuk menyentuhnya, akan tetapi Vegapunk mengatakan untuk tidak melakukannya. Jadi di chapter ini kita tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah menyentuh bola energi yang mewujudkan rasa sakit Kuma atau ayahnya sendiri. Pindah scene ke Pulau Sphinx, tempat tinggal Shirohige. Terlihat Marco sedang mendengarkan cerita dari beberapa anak kecil di desa itu. Mereka merasa ketakutan bahwa marinir telah mendatangi ke pulau tersebut saat Marco sedang berada di Wano Kuni. Anak kecil itu menceritakan semuanya apa yang mereka lakukan di desa itu. Kilas balik di saat desa itu diserang oleh angkatan laut, mereka membuat semua orang ketakutan. Di saat salah satu marinir itu menodongkan senjata kepada anak kecil, secara mengejutkan dari belakang Wayfield tiba dan melindungi desa. Namun Wayfield tidak bisa menahan gempuran marinir karena marinir yang menyerang pulau itu bersama seorang admiral, yaitu Rukokyo. Sehingga Wayfield berhasil ditangkap oleh Rukokyo. Jadi Rukokyo sebelum pergi ke Wano, dia mampir dulu ke Pulau Sphinx, kemungkinan dengan tujuan untuk membersihkan sisa-sisa dari bajak laut Shirohige, terutama menangkap Marco. Dan sekarang Marco bersama Nona Buckin, dia minta Marco untuk membawa kembali putranya dan memberikan warisan Shirohige padanya. Marco mengatakan, aku menghargai kalian menyelamatkan desa. Tapi sebelum perkataannya selesai, Nona Buckin berkata, kau meragukan garis keturunan anakku. Kalau begitu, tanyakan saja Vegapunk. Di sini identitas dia terungkap, ternyata dia benar-benar seorang mantan bajak laut Rocks, yaitu Buckingham Stussy. Dia menangis untuk meminta Marco menyelamatkan anaknya.
Kita pindah tempat ke laut, terlihat Kizaru. Kizaru saat ini masih berada di lautan yang menuju Pulau Egghead atau menunggu kru topi jerami keluar dari pulau itu. Terlihat Kizaru menawarkan makanan ringan dan minuman untuk seorang lelaki tua. Sebelum itu, marinir menguji makanan tersebut untuk mengetahui apakah makanan itu beracun. Kizaru berbicara dengan pria itu, apakah kau pernah bertemu Vegapunk? Orang itu mengatakan, iya. Hanya sekali di masa lalu. Ternyata orang tua itu adalah salah satu anggota Gorose. Dialah yang memiliki bekas luka di sisi kiri wajahnya dan rambut gimbal abu-abu. Dan nama dia adalah Saint Jagarzia Saturnus. Di akhir bab, dia mengatakan, aku menyesal telah sampai seperti ini. Berakhir, chapter kali ini untuk minggu depan libur. Chapter kali ini benar-benar menarik. Pertama soal Stussy yang berhasil menidurkan Luffy dengan mudah. Dia adalah orang misterius yang dimaksud Vegapunk. Dan di Pulau Sphinx, tempat tinggal Marco, saat ini sebelumnya pernah diserang oleh Angkatan Laut ketika Marco pada saat itu pergi atau berada di Wano Kuni. Beruntung di pulau itu ada seorang yang melindungi desa tersebut. Dia adalah Weevil, keturunan dari Shirohige atau anak dari Shirohige. Weevil yang berusaha untuk melindungi desa gagal untuk tetap bertahan karena Angkatan Laut yang menyerang desa itu bersama dengan salah satu admiral, yaitu Rukokyo. Jadi Rukokyo sebelum menuju ke Wano, dia pergi lebih dulu ke Pulau Sphinx. Kemungkinan mereka ingin bersihkan sisa-sisa dari bajak laut Shirohige. Di sini terungkap juga identitas dari ibu dari Weevil. Ternyata dia adalah mantan dari anggota bajak laut Rocks. Dan di akhir chapter mengenai Kizaru, dia tidak sendirian. Dia ternyata bersama salah satu anggota Gorose yang bernama Saturnus. Jadi ini kemungkinan alasan Kizaru berani melawan kru Mugiwara. Apakah Luffy bersama krunya akan bertemu dan bertarung melawan salah satu anggota Gorose? Kita akan tahu seperti apa kekuatan dari Gorose tersebut. Dan sampai di sini untuk review manga One Piece. Sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya dan sampai jumpa.